Matur sembah nuwun. Terima kasih masih dengan Kang Trong. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin jarang mengupload video atau membuat video ya karena ada sedikit kerepot. Ini tadi baru bangun tidur. Baru bangun tidur. Capean. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keberkahan, selalu diberi kelancaran, kemakmuran, dan kesuksesan dunia sampai di akhirat. Dan terima kasih untuk yang sudah like, subscribe, dan share. Matur suwun buat semuanya. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Mengenali keajaiban dalam diri. Ini jarang orang menyadari. Karena kebanyakan orang itu menyadari orang lain, susah menyadari dirinya sendiri. Kalau untuk menilai orang lain itu lebih enak. Tapi menilai diri sendiri itu kadang susah. Menyalahkan orang lain juga lebih gampang. Tapi menyalahkan diri sendiri, mencari kesalahan dalam diri sendiri itu susah. Itu kebanyakan orang seperti itu. Jadi kesadaran diri itu pentingnya di situ. Agar kita bisa menggali apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa memunculkan keajaiban-keajaiban dalam diri kita. Bagi kita biasa. Terkadang bagi orang lain itu adalah sesuatu yang ajaib. Benernya biasa bagi kita. Makanya teman-teman semua ojo ngumunan. Nggak usah heran. Apabila orang lain bisa melakukan apapun, itu jangan heran. Sebenarnya jenengan semua itu juga bisa. Terkadang jarang jenengan sadari. Karena sampean tidak mau memahami diri sampean sendiri. Lebih cenderung memahami orang lain, tapi kurang memahami dirinya sendiri. Padahal sesuatu itu dimulai dari diri sendiri. Ya maaf pokoknya enak ngene iki Kang Tro. Tangi turu krip-krip wis ngoceh. Ora perlu maca piye-piye sing ngene iki bae. Ngopi. Jangan lupa bahagia. Masalahnya tujuan orang hidup itu membahagiakan Tuhan. Kalau Tuhan bahagia, nanti ya hidup kita bahagia. Bukan membahagiakan siapa-siapa, membahagiakan pencipta kita dan diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa bahagia, ya kita tidak akan pernah bisa membahagiakan siapapun. Diri kita belum pernah bahagia. Jadi sewantai, tenang, santai. Rokok, kopi aja lali, jangan lupa. Buat semuanya yang sudah hadir 42, terima kasih, sehat, sukses, lancar rezeki, makmur uripnya, hidupnya makmur, sehat, damai, kecukupan, dan apapun yang menjadi impian jenengan atau cita-cita jenengan dikabulkan, diwujudkan, bukan hanya dikabulkan, diwujudkan oleh Tuhan semesta alam. Terima kasih sudah hadir semuanya, dibantu like dan share-nya. Kita
belajar bareng-bareng. Sadari nafasmu. Nah, dimaksud sadari nafasmu di sini adalah di mana di saat kita kurang sadar dalam hidup kita, kurangnya kesadaran diri dalam hidup kita. Sekali-kali kita kembali menyadari nafas kita. Kesadarannya di situ apa? Oh, kita masih hidup. Kita masih hidup di alam dunia, alam nyata. Kita masih hidup di alam dunia. Dengan apa? Dengan bukti kita masih bernapas. Nah, di situ sampean bisa menyadari apa saja kebutuhan sampean dalam hidup. Dalam hidup ini sampean bisa membutuhkan apa saja. Real ini, nyata. Terima kasih buat semuanya. Bantu share-share nih. Masih butuh makan, masih butuh minum, masih butuh sarana prasarana. Itu harus kita sadari. Ya ini alam kita, alam nyata. Ini alam kita. Dan alam ini tidak bisa dihindari. Alam ini juga salah satu destinasi. Harus memang benar-benar dijalani. Karena ini alam ini juga penentuan, menentukan waktu kita kembali nanti. Terus apa yang bisa kita lakukan di alam ini? Itu akan menjadi catatan sejarah dalam diri kita sendiri-sendiri. Benarnya di situ. Jadi hidup ini ya bukan sekedar hidup-hidupan. Tuhan itu menciptakan kita, memberi kita kesempatan, memberi kita kepercayaan untuk hidup ini berarti ada maknanya. Ada Irina, Mbak? Ya, kan Irina. Itu ya karena apa ya? Ya kita pasti ada tujuannya. Tidak mungkin tidak ada tujuan. Orang hidup pun tidak mungkin tidak ada tujuan. Dan tujuan kita hidup apa? Harus kita pahami agar kita bisa menciptakan apa keajaiban dalam hidup kita. Keajaiban itu akan muncul di saat kita mau menciptakannya. Kalau tidak mau ya, jangan harap ada keajaiban muncul dalam diri. Saat kita tidak mau menyadari diri kita sendiri, tidak mau mengolah diri kita sendiri, tidak mau mencermati, mengkaji diri kita sendiri, mustahil akan ada keajaiban dalam hidup sampai. Contoh aja, hutang banyak, diam, tahu-tahu lunas, tidak ada. Nggak ada orang diam itu bisa melunasi hutang. Kecuali ngemis, minta. Ya pastinya ada usaha, ada pengorbanan, ada perjuangan. Dari usaha yang dia lakukan, dari perjuangan yang dia lakukan, itulah yang akan mewujudkan keajaiban pada dirinya. Utang banyak akhirnya lunas. Kata orang ajaib, luar biasa. Ya, orang itu melihatnya hasilnya, karena semua orang itu melihatnya hasil. Dia tidak mau tahu dengan perjuangan kita kadang. Yang mereka lihat itu hanya hasil dari diri kita. Makanya kita kenali dirimu.
kenali energimu, kenali kreativitasmu, apa yang bisa kamu lakukan dalam hidup. Perjuangkan, dalami. Sehingga itu bisa menjadi sebuah ciri khas atau cerita, sejarah untuk hidup panjenengan. Di saat kita sudah tidak ada di alam semesta ini, setidaknya kita bisa dikenang oleh anak cucu kita. Kita bisa dikenang oleh anak cucu kita. Dalam diri manusia itu misterinya luar biasa. Apapun bisa terjadi selama ada niat, ada tekad, ada keberanian dalam diri orang itu sendiri. Ada niat, ada tekad, tidak ada keberanian, ya lucu. Ada keberanian, tidak ada niat dan tekad, ya lucu. Ada niat, ada tekad, ada keberanian, kurang ragat, ya lucu. Jadi semua itu sinkron. Semua harus bersinambung. Mau berharap kepada siapa? Yang bisa merubah hidup kita adalah kita sendiri. Yang bisa merubah hidup kita itu kita sendiri. Bahkan sing gawe urip ae ngomong, sing iso ngrubah nasibmu itu hanya kamu sendiri. Sing gawe urip lho ngomong. Sampai mau berharap apa? Kalau tidak diri kita sendiri yang berubah, siapa? Kalau kita menyadari hidup kita masih di level tidak nyaman, ya segera bangkit. Segera berjuang. Saya belum nyaman. Ya, mau berharap dari siapa? Ini hidup-hidup kita sendiri. Karena susah, seneng, bahagia, nyaman, tentram, sengsara, kita sendiri yang merasa. Jadi di saat kurang nyaman, ya ayo bangkit, sadari dirinya, kenali dirimu sendiri, kenali potensi dalam dirimu sendiri. Agar bisa menjadi karya dalam hidupmu, dalam diri kita, dalam hidup kita itu harus punya karya. Rasa cipta karso karya. Orang hidup itu nilainya di karyanya. Nah, banyakan orang yang muter-muter di rasa, kurang berkarya, kakean rumongso. Kakean rumongso ning ora bisa ngrumangsani awake dhewe. Tidak bisa merasakan dirinya sendiri, memahami dirinya sendiri. Ya akhirnya hanya kebingungan. Hidupnya selalu bingung, ya sedikit-sedikit bingung, sedikit-sedikit sambat, ngeluh kan gitu. Akhirnya. Ya karena sebenarnya manusia itu bisa mencipta. Tujuan sampean hidup apa itu bisa sampean cipta dengan niat, tekad, perjuangan. Didukung ragat. Orang sekarang itu apa butuh ragat. Jadi kalau ada orang ngomong dunia ini fana, nggak penting. Lalu sampean kita itu hidup di mana kok dunia nggak penting? Dunia yo penting kok. Kita itu hidup di dunia, kurang sadar mereka. Itu tidurnya mungkin lagi kurang tidur atau kebanyakan tidur. Kita hidupnya di dunia kok dunia nggak penting.
fana gitu. Sedangkan makan aja butuh beras nyata kok fana kan. Karena ya urip mampir ngombe iki, urip iku ora mampir ngombe tok. Itu hanya sanepan. Hanya sanepan. Ya, kalau bisa ya ndak usah mampir ngombe, ya mampir mangan, ya mampir. Nah, kalau bisa lagi ya jangan cuma mampir, repo mampir. Mampir ini omahe wong, di rumah orang. Kalau bisa ya punya rumah sendiri. Biar ndak mumpar mampir. Senengane kok mampir. Terima kasih dari Jember, saudara-saudara Jember Salah Rahayu. Kemarin ketemu. Manungsa iku amung wayang manut titahe. Sampean wayang anu ngeyel. Orang katanya wayang kok ngeyel. Kalau memang wayang yo, kalau sudah susah yo diterima, jangan ngeyel. Kalau wayang itu satu tokoh, manusia itu bisa menjadi tokoh apa saja. Tokoh kayak pohon gitu, pohon itu wayang. Dia sudah jadi pohon saja, dari tumbuh sampai mati ya di situ, di pohon. Ya kalau manusia ini bisa jadi apa-apa, jadi pohon bisa, jadi hewan ya bisa. Karena kita itu dalam dunia ini, kita ini dalangnya. Ya Tuhan itu yang punya rumah, yang nanggap dalang. Kita kan ditanggap. Orang hidup itu kan ditanggap oleh Tuhan. Bagaimana caramu dalang? Kalau baik nanti sampai ditanggap lagi. Kalau tidak baik ya siapa mau nanggap? Jadi manungsa mung wayang. Kalau manungsa cuma wayang kan enak, yang dijejer-jejer itu tidak lakuin apa-apa, yang tidak punya karya, cuma buat pajangan. Makanya urip-uripan. Hidupnya hidup-hidupan saja. Nah, cuma wayang kok. Saya mau manut sing gawe urip, ya wis. Kon maling yo maling wae. Wong tau manut sing gawe urip kok rasa disalahke. Jarene wayang. Wayang kok disalahke. Lah wayang ki manut dalange. Dalang kon maling yo maling. Kon elek yo elek. Suruh baik baik, jelek jelek, diikuti aja. Kalau memang wayang. Kalau kita ini dalang, kita bikin cerita dalam hidup kita. Kita membuat cerita, membuat sejarah dalam hidup kita. Ya buatlah cerita hidupmu sebaik mungkin. Biar apa? Bisa dikenang. Kalau jadi dalang ini dalang kondang, dikenang banyak orang. Karena sejarah hidupnya. Tuhan juga seneng menghadirkan sampean, itu juga seneng menghadirkan kita ini, seneng karena apa? Cerita dan lakon yang kita perankan itu bagus. Kita mainkan itu bagus. Nah kalau manusianya wayang, makhluknya wayang, semua wayang, terus
Tuhan dalangnya yang bayar siapa? Kalau kita dalangnya ada yang bayar, tuan rumahnya, yaitu apa? Wis gawe urip. Makanya jari ini oleh pahala. Ini dibayar harus gawe urip. Dua imbalan harus gawe urip. Karena apa? Cara dalangnya bagus. Perjalanan hidupnya bagus. Cerita hidupnya bagus, tingkah lakunya bagus. Karena dalam kehidupan itu bukan hanya ceritanya yang bukan hanya suluknya, tapi juga sabetannya, tingkah lakunya, tutur katanya, itu harus sinkron semua. Orang hidup. Komplit jadi. Kalau jadi dalang itu harus komplit. Semuanya terima kasih yang sudah hadir dari manapun, matur suwun. Untuk teman-teman yang sudah ikut program saya mohon maaf mungkin tadi saya ketiduran. Coba apa ya, nganter orang pulang dari Medan, Surabaya tadi perjalanan. Belum tidur dari kemarin. Nanti mulai hari ini ke depannya nanti bisa normal kembali pembelajaran. Memang kemarin saya mengadakan meditasi penggabungan dengan pernapasan. Hubungan dengan pernapasan nanti saya ada program khusus. Tapi hanya untuk 20 orang. Saya tidak mau lebih dari 20 orang, nanti belajarnya bisa online. Medzoom langsung saya bimbing. Jadi ada meditasi, ada olah pernapasan, di situ digabungkan. Apa saja yang bisa dilakukan apabila meditasi digabungkan dengan pernapasan, kesadaran diri, kekuatan pikiran. Jadi kekuatan pikiran, kekuatan rasa, kekuatan pernapasan kalau digabungkan itu. Jadi bisa menjadi apa saja itu nanti kita bahas di situ. Jadi munculkan keajaiban kita dengan meditasi. Dengan apa? Dengan renungan. Merenungi diri kita. Dengan memahami diri kita. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Apa tugas kita sebenarnya dalam hidup ini? Kenapa Tuhan itu menghidupkan kita? Pentingnya apa? Berarti kalau Tuhan menghidupkan kita, tugas kita itu hanya satu. Membuat Tuhan senang. Kalau Tuhan tidak senang, nanti sia-sia dia menghidupkan kita kan. Penting Tuhan senang. Orang yang sulit konsentrasi, dia tidak fokus. Bukan masalah ramennya. Dia tidak fokus dengan apa tujuannya dalam renungan itu sendiri, dalam meditasi itu sendiri. Tujuannya apa? Kira bingung. Banyak yang ingin diraih, banyak yang ingin dicapai, akhirnya kebingungan sendiri. Banyak yang ingin diselesaikan, satu-satu kalau menyelesaikan. Tujuan itu satu-satu saja, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak bingung. Jadi sebenarnya dalam meditasi, suasana seperti apa saja itu tidak ada pengaruhnya. Asal kita apa? Mempunyai tujuan yang jelas. Kalau tujuannya tidak jelas ya, mau hening, mau sepi kayak apa ya pangga nggak jelas.
Masalah apa? Ndak punya tujuan kok, tujuannya terlalu banyak. Tujuannya terlalu banyak gitu. Tujuan itu satu-satu aja didalami. Ketika ingin melakukan sesuatu, mana yang lebih baik, pakai rapalan atau langsung bertindak? Yang penting niatnya. Nah, rapalan itu kan untuk sugesti. Rapalan itu apa tuh? Untuk sugesti. Yang mewujudkan tuh bukan rapalannya, tindakannya. Daripada kalau sampan kurang yakin, yuk pakailah rapalan. Kalau udah yakin dengan diri sampan sendiri, yo nggak penting rapalan. Buat apa lo rapalan? Yang penting tindakan jenengan. Bang bagaimana? Ya orang sekarang itu ya itu yang dicari. Mantra, rapalan, etek bengek, laku ini itu kan tujuannya untuk kesadaran diri jenengan. Agar yakin dengan diri sampean sendiri, agar lebih mantap dengan diri sampean sendiri. Maka itu ditambahi rapalan, puasa, ini agar apa? Lebih memantapkan diri sampean itu. Kalau sampean sudah mantap, sudah yakin dengan diri sampean sendiri, sudah sadar dengan diri sampean sendiri, yang penting bertindak. Orang hidup kan yang penting tindakannya, bukan masalah rapalannya. Sebenarnya di situ. Sesuatu itu terjadi bukan karena rapalan, terjadi karena tindakan, karena perjuangan, karena usaha, karena pengorbanan. Niat, tekad, berani yang kuat. Itu dinamakan paneteke iman. Paneteke iman itu kekuatan, keyakinan dalam diri kita sendiri. Selama manusia itu masih yakin dengan dirinya sendiri, percaya dengan dirinya sendiri, memiliki keteguhan, tekad, niat yang kuat dalam dirinya sendiri, apapun bisa dilakukan. Tidak ada yang mustahil di dunia. Selama kita kehendaki, selama dikehendaki, selama diperjuangkan, selama sudah berusaha. Kalau salah caranya berarti kurang benar atau manajemennya kurang pas. Semua itu kan kembali ke diri kita sendiri-sendiri. Jangan terlalu pasrah. Sudah Tuhan tidak bisa merubah nasibmu. Yang bisa merubah nasibmu itu adalah dirimu sendiri. Sudah jelas kok pasrah sampai. Ya rubahlah nasibmu sendiri. Kalau udah enak ya berubah karena biar enak. Mau nggak enak kok pasrah. Pasrah sama siapa? Antara bagaimana caranya menyamakan frekuensi dari kita dengan frekuensi uang atau kekayaan. Kekayaan itu tidak ada frekuensinya. Uang itu benda mati kok. Yang bisa sama frekuensinya itu benda hidupnya, manusia dan manusia, manusia dengan alam. Lah uang itu benda mati. Uang itu bikinan manusia. Uang itu bikinan manusia, membingungkan manusia itu sendiri sebagai alat ukur, sebagai ukuran. Makanya ada nilainya, ada angkanya di situ. Yang sampean samakan tuh frekuensi sampean dengan alam semesta, jangan dengan uangnya. Salah sampean dengan uangnya. Dengan alam semestanya, biar muter.
Ada meditasi menyamakan frekuensi dengan uang. Lah uang kok punya frekuensi gitu. Nggak punya, uang itu bikinan manusia kok. Uang itu bikinan manusia. Kalau mendoakan orang tua yang sudah meninggal atau leluhur, caranya bagaimana, Kang? Mendoakan orang tua. Bisa dengan berbagai macam cara. Kalau dalam ajaran Jawa yaitu dengan uh, selamatan, sesajen. Itu sebenarnya dalam ajaran Jawa. Itu sebenarnya mengingat kembali, mengenang, mengenang orang tua kita. Banyak caranya. Beda-beda dalam keyakinan. Ya dilakukan sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu. Nanti daripada ada pertentangan, perdebatan gitu. Perdebatan tuh ndak enak. Hidup itu ngopi kok nanti banyak berdebat tuh ndak enak ngopinya. Oh gitu, aku cuma pengen deket sama yang menghidupi. Apa sudah masih jauh toh Mas? Sampean udah hidup bisa nulis, bisa makan, bisa ngopi kok. Masih pengen deket aja iki. Sampean ki jauh apa piye? Sampean tuh bisa nulis, bisa komen, itu kan sudah dekat. Sampean berarti hidup, ada yang hidupi. Oh masih mau deket sama yang hidupi gitu. Untuk sadar, sadar diri. Dari Boyolali terima kasih buat semuanya. 110 yang hadir sehat, sukses, makmur semuanya. Yang lagi susah rezekinya lancar kembali, yang lagi sepi dagangannya laris kembali, yang belum makmur diberi kemakmuran. Kalau mendoakan anak yang udah meninggal umur 8 bulan gimana? Itu terakan tuh. Dirawat. Bisa dari tua, kalau Jawa itu ada ritualnya sih Pak. Dari tuanya. Mungkin dalam keyakinan lain ya dikirimi doa gitu ya mungkin gitu. Cuma kalau dalam Jawa dari tuanya, dirawat. Ya layaknya orang meninggal pada umumnya, dimakamkan yang bagus. Kang, salam dari Nganjuk, mau tanya Kang, pas meditasi ketiduran. Tapi ku melihat diriku sendiri dan melihat istri tidur, tapi posisi meditasi ketiduran dan bangun sudah subuh. Itu bagaimana, Kang? Itu alam bawah sadar. Namanya meditasi kok ketiduran. Ngelamun sampai masuk alam bawah sadar sampai. Itu kan meditasi, mau tidur makanya ketiduran. Meditasi itu merenung kok, Mas. Masa ketiduran merenung? Dalam merenung gini diam, tenang, merenung. Ketiduran ya. Berarti lupa dalam renungannya. Salam semuanya dari Malang, dari Cirebon. Terima kasih buat yang sudah hadir. Bantu share-share-nya. Meditasi itu diam, tenang, membaca, merenung, mengkaji. Apa yang dibaca, apa yang dikaji. Dimulai dari diri sendiri. Memahami diri sendiri. Sesuai dengan judul saya. Sadari nafasmu, energimu, dan bikin keajaiban dari orang hidup itu harus
berbuat keajaiban dalam hidupnya sendiri-sendiri. Diam tenang bablas turu wae keturon. Kang mau tanya bagaimana cara menjatuhkan sebuah benda dengan ilmu tenaga dalam? Pernapasan kalau itu. Itu pernapasan, Mas. Kekuatan pikiran digabungkan dengan pernapasan. Harus paham ilmu pernapasannya. Kalau enggak paham enggak bisa. Bukan hanya angen-angen saja. Angen-angen ya jatuh, 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 ya enggak jatuh-jatuh. Ada kekuatan pikiran dan pernapasan pakai. Menurut Kang Tro, dino pasaran dalam Jawa itu penjelasannya Kang. Dino pasaran itu kan dulu dibikin Mas. Untuk tenger, untuk pertanda. Untuk pertanda. Jadi bagi yang percaya jadi. Nah, bagi yang percaya kan jadi. Kalau bagi saya itu hari ya sama, Senin, Selasa, Rebo, Weton, Pon, Wage, Kliwon, kayak ya sama saja matahari terbitnya dari timur, tenggelam barat. Sama aja, apa bedanya ada tuh? Bedanya kan cuma perjalanan hidupnya saja kita ini. Itu aja. Kapan ke Surabaya nginep Kang? Walah saya baru pulang tadi dari Surabaya. Mohon penjelasannya mana yang disebut halusinasi alam bawah sadar atau melamun. Alam bawah sadar itu sama gimana? Meditasi. Meditasi itu kan kesadaran diri sebenarnya. Orang meditasi itu harusnya dalam kesadaran diri. Karena apa? Ada kajian di dalamnya. Diam, tenang, mengkaji, membaca. Yang dimaksud masuk alam bawah sadar itu sudah mulai apa? Nggak sadar, sudah merasa ini, merasakan ini. Akhirnya nanti masuk ke dalam, terus melihat ini, itu. Halusinasi itu masuk. Kalau sudah muncul sesuatu, itu sudah masuk halusinasi. Sudah masuk halusinasi. Kalau meditasi itu murni kesadaran diri. Tujuan meditasi itu adalah kesadaran diri. Orang tuh kalau sadar diri, pengen kaya ya kaya. Pengen sehat-sehat. Yang bikin susah kaya kan nggak sadar, pengen ngikuti rasa aja, pengen cepet-cepet kaya malah nggak karu-karuan. Kalau sadar kan ya dihitung, difikirkan, cari jalannya yang bagus, usaha apa, modalnya berapa, jalannya usaha nanti gimana, semua dipikirkan. Kalau hanya buru-buru ngikuti hawa nafsu saja, ya pengennya cepet akhirnya tumbang, rugi. Sugeng dalu Kang Tro, terima kasih Kang. Mau tanya tentang jaranan dong Kang. Itu yang masuk sebuah sosok atau hanya energi? Suwun Kang Tro. Energi, Mas, itu energi. Energi tambah sugesti, akhirnya seperti itu. Sama orang kesurupan itu sebenarnya tidak ada sosoknya. Sosoknya itu cuma energi atau sugesti dalam dirinya. Sehingga menjadi kesurupan. Amarah dalam dirinya yang naik gitu. Amarah itu kan sifat jin dan setan. Jadi situ lebih besar dalam diri orang itu akhirnya kesurupan. Ya banyak komen Mas kalau yang tidak ada yang belum dibaca ya mohon maaf. Robokan derek ngaos kantor terima kasih. Suwun buat teman-teman semuanya yang sudah hadir 127 orang. Sehat semuanya, makmur semuanya, bahagia semuanya. Tercapai, terwujud apa yang menjadi cita-cita jenengan semuanya. Tanya Kang, bisakah
saya melihat atau menerawang saudaraku yang meninggal di laut 25 tahun yang lalu. Gimana itu pertanyaan? Bisakah menerawang itu? Bener nggak bisa, kalau ngangen bisa. Terawangan tuh yang gimana tuh? Letak metal blok. Tak metal blok dirasa apa di pikiran, Kang? Tablok itu kebanyakan dirasa. Tablok itu yang ngeblok pikiran kita. Yang membuat pikiran kita itu tidak berkembang. Akhirnya rasanya apa ketakutan aja. Jadi tempatnya dirasa, bukan di pikiran. Orang kok senenge prediksi. Orang kan diprediksi 25 tahun lalu, tenggelam terus sampean prediksi sekarang sampean terawang sekarang nggak ketemu, Mas. Udah hilang. Terawang itu kan sama dengan prediksi. Prediksi. Harus paham sih. Bagaimana cara menarik energi dari alam supaya bisa merasakan energi apa iki? Energi tersebut di tangan. Nah, kita itu tiap hari menarik energi dari alam dan kita rasakan bukan hanya di tangan, di tubuh kita. Kita bisa gerak, kita bisa kenyang, kita tidak haus. Itu kan kita masukkan energi dari alam, tidak bisa ditarik. Kalau nariknya lewatnya pernapasan ini. Nah, ini kita sudah narik energi dari alam, angin masuk dalam tubuh kita. Kalau dari tangan ini energi kita sendiri. Kalau masuknya energi dari alam itu dari lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita ini, Kang. Ponorogo hadir, terima kasih. Menurut sampean, Kang, kalau nggak pernah didatangi orang yang sudah menurut sampean kalau nggak pernah didatangi orang yang sudah meninggal, ya bagus ya, Mas. Orang sudah meninggal kalau datangi kita kan ya lucu nanti. Yen obah golek oh duit tak ngono kuwi. Orang meninggal datangi kita kan. Kang, apa penyebab muntah saat meditasi? Tersugesti diri sendiri. Kayak seperti di ruqyah, pembersihan diri itu, Mas. Sampean tersugesti oleh diri sampean sendiri. Itu yang menyebabkan muntahnya. Untuk membuka wadah keilmuan gimana, Kang, caranya? Melepas. Terima, Mas. Dengan pola pikir yang benar. Wadah keilmuan itu ada di pikiran, bukan dirasa. Kalau dirasa sampai nanti benturan. Karena apa? Sampai merasa sudah ilmu sampai sudah bagus gitu. Nanti ada ilmu masuk, benturan sampai. Kalau tidak seperti punya sampai tidak bagus. Nah, wadahnya ilmu itu ada di pikiran. Wadah rezeki sudah ada di pikiran. Jadi saat ilmu masuk ya biarin masuk saja. Nanti baik buruknya sama sendiri yang mempunyai pertimbangan. Kalau baik ya dilakukan, kalau tidak baik tidak usah. Itu caranya. Jadi wadah sampan itu besar, semua ilmu bisa masuk. Tidak hanya sesuai perasaan kita sendiri. Kalau tidak pas, waduh. Kalau pas ini, kalau orangnya yang nyampaikan disenangi, wah masuk. Kalau enggak. Itu milah-milih namanya. Orang seperti itu tidak akan cepat pintar. Mohon pencerahannya, Kang. Cara ngilangin mental block setidaknya mengurangi perlahan. Mental block itu sesuatu yang dibikin oleh manusia itu sendiri dan menakutkan hidup manusia itu sendiri. Cara menguranginya,
keyakinan diri, percaya dengan diri sampean sendiri. Terus menyadari, hidup itu yang mau sampean takutkan apa? Lapar, pasti. Nggak usah ditakuti, pasti orang hidup itu pasti lapar. Sakit, pasti. Mulai hidup itu semua pasti pernah merasakan sakit. Apa? Mati. Pasti Mas, orang hidup itu pasti mati kok. Terus apa yang mau kita takutkan dalam hidup ini? Sehingga menjadi mental block jenengan, sehingga membelenggu pikiran jenengan itu apa? Bener salah, ya pasti isinya dunia. Kalau ndak ada bener ya pasti ada salah ada bener. Apa yang mau kita takutkan sih sebenarnya? Itu hanya energi, Mas. Alam bawah sadar itu seperti itu. Makanya sampai ndak kalau meditasi itu, pertama yang sampai lakukan itu buang dulu energi negatif dalam diri sendiri dengan pernapasan. Pernapasan bawah perut, perut, dada, buang semua. Habis itu baru meditasi. Jangan buru-buru meditasi, buang dulu, relaksasi dulu. Sampai sampean merasa tenang dalam diri sampean baru duduk diam, tenang, berpikir, duduk diam, berpikir, itu meditasi. Apa yang dipikirkan, Kang? Tujuan sampean meditasi apa? Punya banyak masalah, ya selesaikan masalahnya, dicari caranya dalam meditasi. Gitu. Saya sakit, Kang, ya udah dibawa, dicari caranya apa penyakit saya ini, keluarnya di mana. Nanti akan ketemu obatnya. Bukan diam, tenang, terus bermain dengan energi ini. Nah, nanti masuk ya apa tuh? Alam bawah sadar, membayangkan, ngamun nanti. Kan kalau saya meditasi di rumah hanya mampu maksimal 1 jam, tapi kalau di tempat yang istimewa seperti candi, meditasi bisa berjam-jam nggak terasa. Kenapa begitu ya, Kang? Itu sampai terbawa keadaannya aja. Benar meditasi itu di mana-mana itu bisa lama, itu tergantung diri kita. Mungkin di tempat yang seperti candi sampai lebih nyaman, lebih enak, suasananya lebih tenang, lebih kalau di rumah kita kadang masih terbawa permasalahan dalam rumah kita, permasalahan dalam kerja kita. Sebenarnya di situ saja, itu hanya kenyamanan diri, Mas. Meditasi itu di mana-mana bisa, di mall aja bisa. Nah, wis ngono wae hidup itu. Siap wis ngono, arep piye wis siap. Ya kita itu kan menjalani kehidupan, bukan ketakutan dalam hidup kita. Kita jalani aja. Kita ndak akan mungkin berjalan kalau ketakutan terus. Yang penting kita itu berkarya dalam hidup kita. Itu sebenarnya. Orang hidup kok takut loh, sampean mau apa yang akan jadi karya jenengan wong sedikit-sedikit takut, ini takut, itu takut, ini takut. Orang usaha itu loh kalau takut ndak jadi usaha. Orang mau nyebrang jembatan kalau takut, ya ndak jadi nyebrang. Oh, adanya jembatan itu ya diseberangi. Hati-hati kalau memang jembatannya sudah tidak bagus, gitu aja. Kembali kesadaran diri itu penting. Nah, dengan kesadaran diri itulah dengan kekuatan yang ada dalam diri kita, dengan energi kita, dengan kreativitas kita, dengan kekuatan pikiran kita bisa membuat keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Sebenarnya bagi kita bukan keajaiban, tapi terkadang bagi orang lain itu ajaib. Dibilang ajaib.
sebenarnya kita ya juga perjuangan. Kita juga melakukan perjuangan. Nggak mungkin orang itu bahagia tanpa usaha gitu, enggak. Tanpa berusaha, tanpa berkorban itu enggak mungkin. Mas pengen buka mata batin, nggak bisa-bisa. Apa penyebabnya, Mas? Terlalu besar rasa jenengan. Itu yang membuat mata batin tertutup. Kegedean rasa, Mas, kalau bahasa Jawa. Kalau ndak kegedean rasa bisa. Monggo dibantu like-nya 143 yang hadir. Like-nya baru 70. Monggo ayo kalau kita belajar bareng. Saya itu sampan like meneh seweneng. Rahayu Kang, dereni mah rahayu Kang Her. Metal block itu ya memang sekarang orang mau melakukan sesuatu, tapi takut. Tapi takut. Nah, ketakutan itulah yang akhirnya membatalkan sampean ragu-ragu akhirnya dalam melakukan sesuatu yang sebenarnya menjadi impian sampean. Sebenarnya sampean inginkan itu. Tapi karena ketakutan, keinginan sampean itu akhirnya lemah. Tekadnya jadi lemah. Itu namanya tabur. Terus menakutkan. Sesuatu yang dibikin manusia akhirnya menakutkan. Contoh uang. Uang itu bikinan manusia. Ini membuat ribet manusia itu sendiri. Bahkan tidak punya ketakutan dengan bikinannya sendiri. Itu kan metabok juga. Dari Cilacap, terima kasih. Mbah Nuwun semuanya. Kayak gini sebenarnya. Meditasi menarik harta katanya. Meditasi menarik rezeki. Diam menarik rezeki. Kalau hanya diam saja ya sampai nggak dapat rezeki. Diam sampai di situ mencari cara agar rezeki sampai datang. Itu nanti akan terwujud. Bukan hanya diam mikirkan uang banyak, ini waduh beras banyak. Lah itu kan ngamun jenenge. Jadi dalam diam di situ sampai mencari cara bagaimana saya bisa memperoleh uang. Bagaimana uang itu bisa datang sendiri? Apa yang harus saya lakukan? Mencari cara kita dalam meditasi. Kita membaca apa yang ada dalam diri kita itu sendiri. Apa kreatifmu sehingga rezeki itu bisa datang sendiri kepadamu? Kalau kamu tidak punya kreatif apa-apa, hanya diam aja, ya nggak ada rezeki datang. Datang dari mana? Jatuh dari langit, hujan itu. Itu rezeki juga toh. Jatuh dari langit. Atau rezeki jatuh dari langit. Iya air hujan itu kalau rezeki. Kapan Kang ke Purwo kok? Melu kalau ke sana dan posisi sekarang di mana? Ini sekarang saya sudah berada kembali di Kediri. Sudah di Kediri. Mungkin nanti ya awal bulan ke Alas Purwo kembali. Ya tergantung teman-teman nanti yang belajar meditasi itu kalau mengajak meditasi bersama ke Alas Purwo ya saya antar ke sana. Biar apa? Langsung merasakan energi alam. Merasakan energi semesta. Tidak meditasi di hotel itu rasanya apa? Meditasi di alam bebas gitu. Jadi kita benar-benar bisa merasakan frekuensi alam.
nggak usah takut Alas Purwo itu. Alas Purwo ora ana apa-apane, adane ya hewan, tumbuhan, nggak angker, yang bikin angker ya kita-kita ini. Alas Purwo itu ya biasa saja, kedamaian di sana, ketenangan. Alas Purwo itu yang enak itu tanahnya itu luar biasa. Itu hanya tanda lahir, Mas, kalau garis-garis gitu hanya tanda lahir. Seperti saya punya tai lalat di sini gitu aja, itu tanda lahir, itu tanda lahir. Dari Kalimantan Tengah, terima kasih. Semuanya yang sudah hadir, matur suwun. Siap-siap nanti kalau kalah Purwo tak kabari. Ilmu bisa menghilang sembunyi, Pak. Tahu-tahu cling gitu sembunyi. Meditasi itu menguasai diri sendiri. Kalau sampan bisa menguasai dirimu, apapun bisa sampai lakukan. Kita itu kebingungan melakukan sesuatu, kita kebingungan mencipta sesuatu. Itu karena kita bingung dengan diri kita sendiri, kurang percaya dengan dirinya sendiri. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ya karena kita sendiri. Awalnya sumbernya itu ya diri kita sendiri. Sumbernya dari diri kita sendiri. Makanya kenali nafasmu, kuasai dirimu, energimu, ketahui kreativitasmu, wujudkan keajaiban dalam hidup. Dari apa? Niat, tekad, dan keberanian dirimu. Tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan, tanpa perjuangan. Itu tidak ada. Tahu-tahu orang bahagia gitu tidak ada. Pasti ada perjuangannya untuk mewujudkan kebahagiaan itu. Suatu itu tidak datang dengan sendirinya. Nggak ada, Mas. Kodam toh? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada yang ngomong ada itu, suruh buktikan. Kalau saya nggak ada. Daripada saya bingung buktikan kan mending nggak ada. Nanti berandai-andai aja. Itu hanya berandai-andai. Jadi buat teman-teman ya sang semangat. Cara berdoa menggunakan rasa cipta karso karyo. Dalam pernapasan, digabungkan dengan pernapasan. Malaysia, terima kasih. Sampan memiliki tujuan apa? Doa sampan apa? Keinginan sampan apa? Pernapasan ini hanya mengunci dalam pikiran jenengan doa sampan itu. Jadi tarik nafas dari hidung, simpan di kepala. Tujuan sampan apa? Ingin apa sampai? Pengen ini dalam jangka waktu ini. Yang jelas, kalau doa itu yang jelas. Jangan doa tidak jelas. Kalau doa tidak jelas itu tidak akan dikabulkan. Kalau sudah jelas, sampan tarik kembali lewat hidung, keluarkan lewat hidung. Itu untuk mengunci doa sampean. Akan menjadi program pikiran sampean sendiri. Doa itu yang jelas. Pengen mobil ya doanya minta mobil gitu. Pengen uang ya minta uang, pengen beras ya minta beras. Sesuai kebutuhan sampean. Jangan tidak jelas. Kalau doanya tidak jelas nanti bingung yang mau ngabulkan. Jaluk opo lagi. Anaknya keluwen, jaluke slamet lagi.
Ya bingung sing abang, gimana orang ini, anaknya kelaparan minta doa selamat, kok nggak minta beras atau minta nasi gitu, nah kan gitu. Minta yang jelas, sesuai dengan kebutuhan jenengan, keinginan jenengan. Kalau doanya ndak jelas ya jadinya ndak jelas. Tak mobil mereknya ini, harganya sekian gitu kan jelas. Jadikan target dalam diri ini 1 tahun ini saya harus punya ini. Nah itu luar biasa. Bisa menjadi motivasi dalam diri kita sendiri. Bisa menjadi semangat dalam diri kita sendiri. Sebenarnya di situ. Hanya jangan susah-susah. Kita harus mengenal, bisa kembali ke diri sendiri. Kembali ke dalam kesadaran sendiri. Loh, kalau sampean datang tak bagi. Sampean datang ke sini padepokan, ngopi bareng, kopi tak bagi. Rokok kalau ndak punya tak bagi. Kalau kaos saya ada sampean minta tak bagi. Wah enak kuwi, teko tapi. Saya sendiri masalahnya ya itu, terkadang ingin ini waktunya Mas itu. Ini tadi ya kalau nggak istirahat gitu nggak ada waktu juga. Dibatin ndak apa-apa Mas, diucapkan juga ndak. Salam rayu dari Bali, mohon pencerahannya Kang. Kesialan atau musibah yang kita alami dalam hidup ini apa ada hubungannya dengan karma masa lalu pada kehidupan sebelumnya? Terima kasih. Enggak. Apa yang kita alami saat ini itu bersumber dari kita sendiri saat ini, saat hidup ini. Makanya ada orang mati itu kan nikmatnya udah ganti. Berarti perjalanannya sudah lain. Itu dimulai dari diri kita sendiri sebenarnya. Apapun yang terjadi saat ini. Jadi yang perlu diruat itu diri kita saat ini. Bukan kita menyalahkan kehidupan kita yang dahulu. Itu sudah perjalanan dahulu. Bukan efeknya yang sekarang. Dharma dan karma. Itu baik dan buruk itu aja. Itu isinya dunia. Dharma dan karma itu isi dunia. Kebaikan dan keburukan. Kalau dalam hidup kita sekarang ya berarti ini tingkah laku kita yang sekarang. Yang menuai ya asalnya dari diri kita yang sekarang ini juga. Karena kan ini perjalanan kita sekarang. Ibarat gini, kita berjalan di jalan biasa. Terus sekarang kita berjalan di jalan tol. Terus kalau ada sesuatu terjadi di jalan tol ini, apa karena perjalanan kita yang di jalan biasa dulu kan enggak. Ya karena kita melewati tol ini. Kesalahan kita sendiri. Mungkin ngantuk, mungkin apa kan gitu, Mas. Terus kalau kita nabrak di sini kok kesalahan di jalan dulu, kan ya lucu juga. Pemahaman simpel aja. Jadi kalau sesuatu yang kita dapatkan di kehidupan kita yang sekarang ini, itu sebenarnya ya hasil dari perjalanan hidup kita yang sekarang ini. Dulu itu yang kita pelajari hanya pemahamannya. Kita paham waktu di jalan biasa dulu. Oh gini jalannya ndak kurang enak gini harus diperbaiki. Akhirnya bikin jalan tol. Setelah jalan-jalan tol kita lebih hati-hati karena kalau jalan di jalan ndak enak itu ndak enak. Ini jalan enak, lebih hati-hati. Jalan itu semakin enak semakin bikin orang cepat mati. Kalau ndak enak itu kan lebih hati-hati. Banyak lubang gini. Nanti kalau sudah enak jalannya itu bikin orang cepat mati.
cepet sampainya ya cepet mati. Tapi keyakinan orang banyak ya seperti itu. Yang kita alami sekarang katanya karma orang dulu. Lah orang dulu disalahin. Hidup-hidup kita sekarang ini yo karena kita sendiri, kita yang sekarang ini. Yang perlu diruat, perlu dirawat, perlu dibersihkan tuh ya diri kita ini yang sekarang ini. Karena apa? Masanya sudah berbeda, kehidupannya sudah berbeda. Jalannya, cara berpikirnya di situ. Untuk pernafasan tahan dada dan tahan perut itu berapa detik, berapa menit. Semampu jenengan. Tapi jangan pejamkan mata. Itu sebelum meditasi dilakukan. Jangan pas meditasi. Sebelum meditasi itu pernapasan perut, dada. Untuk apa? Untuk relaksasi. Untuk meredam rasa amarah kita sendiri. Agar kita lebih cepat mendapatkan ketenangan dalam meditasi kita. Di saat meditasi, pernapasan biasa. Melalui hidung, keluar masuk anginnya melalui hidung, mulut tertutup. Nanti lebih cepat tenangnya. Lebih mudah menghandle rasa dalam diri kita dengan tadi relaksasi tadi, mudah melakukan pernapasan perut dan dada tadi. Sebenarnya di situ. Dari Jember. Terima kasih, matur suwun. Jadi ini kegiatan terbaru saya yaitu saya akan mengadakan pembelajaran, meditasi digabungkan dengan olah pernapasan dalam meditasi dan menciptakan apa yang bisa dilakukan apabila meditasi digabungkan dengan pernapasan. Itu saya akan bikin pelajaran 5 kali pertemuan, online tapi 5 kali pertemuan. Jadi kita bahas 5 kali pertemuan selesai. Itu saya akan bikin. Nanti buat teman-teman yang pengen ikut ya monggo. Untuk teman-teman yang ingin belajar sampai ke Alas Purwo ya monggo. Nanti bisa datang. Dari saya mungkin sekian untuk malam ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir 114 orang. Disaksikan langit dan bumi seisinya alam semesta sehat semua, lancar rezekinya, makmur hidupnya, yang sakit cepat diberi kesembuhan, yang usahanya lagi sulit diberi kelancaran, yang belum punya keturunan cepat punya keturunan, yang lagi ada masalah cepat mendapatkan solusi, yang lagi jauh dengan pasangannya dekat kembali, dan dikabulkan segala keinginan, segala cita-cita, dan dipermudah oleh alam semesta. Dari saya terima kasih. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam pas duluran dari Kang Tro.